Hai, saya Ziad. Di bagian screencast yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya dari Blast client komunikasi dengan Blast server. Kemudian juga bagaimana juga dari Blast server komunikasi kepada Blast client. Oke, saya akan coba buka untuk project yang sebelumnya, Simple Translate. Nah, kemarin kita udah menyelesaikan untuk melakukan event fokus dalam satu input box. Kita kemudian kita tulis, kemudian kita pencet file lagi dan dia akan keluar di sini. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah untuk melakukan pengiriman data dari kata-kata tes ini kepada backend. Kemudian dari backend akan mengembalikan datanya kepada klien. Kita coba buka untuk source code-nya. Kita source. Dan kita masuk ke main.js. Di dalam sini kita bisa melakukan kode. Jadi kita bisa mengganti tulisan yang di sini menjadi yang lain. Jadi kita bisa melakukan juga untuk up.message up.message. Kemudian kita melakukan di dalam function message ini akan ada dua parameter function. Yang pertama adalah action ya. Misalkan kita mau melakukan action translate. Kemudian yang kedua adalah parameter yang kita kirim dari klien ini ke dalam backend. Kita akan kirim teks misalkan, teks, kemudian yang kita kirim adalah kata-kata yang dari inputannya, maka kita ambil yang data di sini. Kita ambil data yang di sini, kita copy, kita paste di sini. Oke, jadi kita akan ngirim data yang ada dari. Oke, kita selesaikan dulu. Oke, kita akan mengirim data yang kita ambil dari view.getInput value, kemudian kita masukkan ke dalam satu nama variabel teks, kemudian ini kita kirim ke dalam backend. Jadi kita selalu punya dua parameter. Parameter pertama adalah actionnya, kemudian parameter kedua adalah datanya yang kita parsing di dalam backend. Kemudian setelah kita melakukan ini, kita juga perlu melakukan handling. Jadi misalkan dari backend mengirimkan data balik kepada kita. Jadi kita perlu tulis up.on. Jadi pada saat dia menerima message, maka dia akan melakukan apa? Kita melakukan function action, data. Jadi dia punya dua parameter di sini. Oke. Jadi kita punya dua parameter dari up.on ini. Yang pertama adalah message, yang kedua adalah functionnya. Di dalam function kita punya dua parameter, action dan data. Jadi action ini adalah action yang kita terima dari backend, dan data itu adalah data yang kita terima dari backend. Jadi backend mengirimkan apa ke dalam klien kita. Dan kita untuk saat ini mungkin kita akan log aja dulu. Jadi console.log, kita akan melihat si backend ini mengirimkan apa, backend mengirimkan action apa. Oke, kemudian kita coba save dulu, kemudian kita coba tes. Ada error ya, ada error mix space and tab console log action ya. Ini mungkin karena editor saya pakai code, jadi saya harus mindahinnya dalam satu line. Kita coba save lagi, kita coba di rocket, kita cancel, kita restart. Yap, jalan. Kita bisa lakukan enter, kita tulis tes. Dia sebenarnya dikirim ke dalam backend karena cuman kita dalam backend kita masih belum bikin listener di sana. Jadi kita sekarang coba bikin listener di backendnya. Kita coba
Finder lagi, kita coba masuk ke backend.js. Kita bikin listener di sini. Hal yang sama kita lakukan di sini adalah app.message. Kemudian kita bisa masukkan function. Kalau tadi di client kita hanya punya 2 parameter, kalau action dan data. Kalau di backend kita punya 3 parameter, client, action, dan data. Di backend punya 3 parameter karena di backend ini akan melayani dari banyak klien. Oleh karena itu makanya dia punya 3 parameter. Oke, dari sini kita bisa untuk sementara kita log dulu console.log. Kita lihat action apa yang dikirim oleh klien. Kita coba save. Kemudian kita masuk lagi ke Rocket. Coba tes. Kita lakukan tes. Nah, di sini ada keluar translate. Jadi action yang kita kirim dari klien muncul dalam server log. Jadi di server log kita bisa keluar translate. Di client log dia cuma nggak ada apa-apa karena kita nggak melakukan logging di client, kita hanya melakukan logging di server log. Kita balik ke Rocket. Kita balik ke kode. Di sini kita sebenarnya bisa melakukan if. Jadi if action sama dengan translate, maka kita melakukan apa? Ini kita bisa melakukan console.log translate action invoke. Kita bisa melakukan seperti ini. Coba kita save lagi. Kita kembali ke Rocket. Kita refresh. Ini kita coba lagi tes. Kita ada di server log di sini. Kemudian saya press file lagi. Translate action invoke. Seperti itu. Sebenarnya kita bisa, jadi mekanisme ini adalah mekanisme penyederhanaan dari pengiriman data dari klien ke dalam server. Kita bisa kembali lagi ke code. Di sini misalkan kita mau mengirim data balik dari server ke klien, jadi dari backend kita mau mengirim data ke klien, kita hanya tinggal sebelumnya kita bisa mengambil parameter data yang dikirim oleh klien tadi. Jadi caranya adalah kita ambil data yang dikirim adalah, kemudian karena kita mengirimnya dengan key-nya adalah text, maka kita ngambil di backend-nya kita tinggal data.text. Jadi kita append di sini data.text. Hanya semudah ini. Jadi kita tinggal file, save, kita tes lagi, kita refresh, lakukan tes. Data yang dikirim adalah tes. Kita coba rubah. Cool. Data yang dikirim adalah cool. Jadi kita bisa menggunakan data yang dikirim dari backend. Kita juga bisa mengirimkan data yang banyak. Jadi kalau kita menambahkan data yang lainnya, kita tinggal taruh koma aja di samping sini. Koma, good, titik 2, apa, datanya di sini. Seperti itu, data di sini. Kita bisa melakukan sebanyak yang kita mau. Kemudian kita bisa tambah, ini yang dari sini. Kemudian kita kembali ke backend, kita mau mengolah data yang ada di sini. Jadi data yang telah dikirim dari backend akan kita tambahin string di depannya, terus kemudian kita balikin lagi ke dalam kliennya. Jadi cara melakukan ngirim data dari backend ke dalam klien adalah client.message. Ini adalah actionnya sama. Jadi misalkan translate juga, misalkan saya bikin translate 2. Kemudian
data yang saya kirim adalah teks lagi atau teks, boleh teks, kita coba teks, kita masukkan data teks. Jadi data yang dikirim oleh klien kita kirim balik lagi ke kliennya. Cuma di depannya kita tambahin string misalkan 1 2 3 4 5 seperti ini. Kita save. Kita lihat di sini, ini adalah listener dari klien untuk mendengarkan data yang dikirim. Misalkan dari backend mengirimkan data ke klien, maka di sini adalah listenernya. Misalkan kita tambahkan di sini backend mengirim action, tambahkan sama dengan apa, seperti ini. Kemudian kita save, kita coba di backend, kita coba jalan, kita coba tes ABC. Data yang dikirim adalah tes ABCDEF. Kemudian data ini akan kita balikin lagi ke dalam klien. Backend mengirim action translate 2. Jadi action yang kita kirim dari backend kepada klien muncul di sini. Dan kita bisa masuk ke code, kita bisa mengolah action yang dikirim oleh backend di klien. Kita masuk ke sini, kita bikin if lagi di sini, if action translate 2, maka dia akan ngapain di sini? Dia akan console.log, dia akan munculkan, jadi akan ngeprint data yang dikirim. Backend mengirim data. Kalau kita lihat, kita tadi pakai kata-kata teks di sini. Maka untuk ngaksesnya kita juga plus data. Data adalah objek dari sini. Data yang kita terima dari backend, data.text. Kemudian kita tutup, kemudian kita kasih div koma. Oke, kita bisa coba lagi file save. Kita coba di Rocket. Coba tes ABCDEF. Dia akan mengirim data 1 2 3 4 5 tes ABCDEF. Servernya data yang dikirim adalah tes ABCDEF. Jadi sebenarnya mekanisme pengiriman data dari klien ke backend dan dari backend ke klien hanya semudah ini. Jadi kesimpulannya, kalau dari klien mau ngirim data ke backend, tinggal app.message, app.msg. Jadi yang pertama adalah action, yang kedua adalah data yang di parsing. Kita harus juga bikin listenernya. Listenernya app.on message, kemudian kita bikin function, kemudian kita bisa manage, kita bisa bikin if actionnya apa, itu sesuai dengan kreativitas kita. Kemudian di backendnya kita juga tinggal melakukan upload message, functionnya kita punya 3 parameter di sini, client, action, dan data. Seperti itu. Oke, sampai di sini screencast yang kedua. Sampai jumpa di screencast yang ketiga.